Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education Al-Ustadz Muhammad Sabirin, Sarjana Agama. Yang saya hormati segenap Ustadz dan Ustadzah beserta karyawan dan hadirin Bapak Ibu Wali Murid serta anak-anakku yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan rahmat dan nikmat-nikmat yang banyak telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kecukupan, dan nikmat sehat. Dan alhamdulillah kita pada hari ini masih diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini, yaitu Majelis Kajian Indah SD Irada dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kecintaan kita kepada beliau, semoga kita besok di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin anak-anakku sekalian yang kami banggakan, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini dilahirkan manusia yang paling mulia, yaitu kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang kami banggakan, marilah kita isi di bulan Rabiul Awal ini hampir semua kaum muslimin di dunia ini merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di majelis-majelis ta'lim, di masjid-masjid ataupun di mushola, bahkan sampai di tempat-tempat pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Semua mengikuti, semua merayakan, semua bahagia di bulan yang mulia ini, karena teringat akan orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan kegiatan Maulid ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang anugerah yang sangat agung ini, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam merayakan Maulid ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada insan yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat rahmat yang paling teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan sebab beliau kita mengenal Allah taala, Tuhan yang berhak disembah dan Tuhan yang wajib disembah, dan Tuhan yang mempunyai seluruh alam semesta dan seisinya ini. Dengan sebab beliau, yaitu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui agama yang paling benar,
yaitu agama yang lurus, agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Beliau pernah mengatakan setiap nabi memiliki kesempatan untuk berdoa yang dikabulkan, maka semua nabi meminta segera dikabulkan apa yang menjadi hajat-hajatnya. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, dan aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat besok. Hadis riwayat Imam Muslim. Marilah kita isi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita isi dengan meneladani sifat-sifat beliau. Adapun ada 4 sifat beliau, yaitu yang pertama adalah sifat sidik. Di sini sidik mempunyai arti jujur, di mana Nabi mengajarkan, marilah kita menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak pernah berbohong, atau orang-orang yang tidak suka berbohong. Dengan kejujuran beliau, beliau dipercaya mulai remaja, kemudian sampai usia 30 tahun, dan sampai tua, beliau mendapatkan julukan kejujuran oleh warga Quraisy. Yang kedua yaitu sifat amanah, di mana amanah ini adalah yang artinya dapat dipercaya. Dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau masih muda sudah mendapatkan kepercayaan, sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Bahkan para tokoh-tokoh mereka sendiri belum pernah mendapatkan julukan itu kecuali untuk Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, adapun sifat yang ketiga yaitu sifat fatonah, sifat cerdas, di mana kecerdasan ini selalu Nabi gunakan untuk menyebarkan agama Islam, untuk kebaikan-kebaikan, dan beliau tidak pernah satu kali pun untuk melaksanakan kecerdasan ini dipakai untuk merencanakan perbuatan yang buruk. Dan yang keempat yaitu sikap tabligh, di mana sikap tabligh ini adalah menyampaikan, di mana Rasul menyampaikan yang baik-baik, menyampaikan yang benar, menyampaikan untuk kemajuan dan syiar Islam. Anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keempat sifat itu semoga kita mendapatkan manfaatnya. Adapun manfaat yang pertama, kita akan dipercaya oleh orang, kita akan dipercaya oleh guru-guru kita, dan kita akan dipercaya oleh masyarakat, dan kita pun menjadi percaya diri. Kemudian semua sayang kepada kita, semua baik kepada kita, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses dan orang-orang yang dicintai oleh semuanya. Yang kedua, dengan sifat-sifat itu maka terciptalah lingkungan yang kondusif, damai, tentram, santun, dan tidak ada friksi. Adapun yang ketiga, kita dapat membangkitkan gairah umat Islam dalam berinfak dan bersedekah, baik itu sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunnah. Dan juga marilah kita mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW yang sudah kita praktekkan, yang salah satunya adalah sholat tahajud, kita praktekkan sholat duha, kita praktekkan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, dan masih banyak sunnah-sunnah yang lain. Sekali lagi, di bulan yang mulia ini, marilah kita teladani, kita tiru sifat-sifat Nabi, yaitu yang pertama, sifat jujur,
Yang kedua, sifat amanah yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat fatonah. Dan yang keempat, tablik. Dan yang terakhir, kita selalu meniru dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi atau perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita meneladani sifat-sifat beliau, semoga kita termasuk anak-anak orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.